Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Radin Nur Fatihah dari Prodi Sistem Informasi Unibi kelas karyawan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai implementasi DBMS Oracle berdasarkan relasi antar tabel yang sudah ditentukan. Di sini kita lihat ada tiga tabel terdiri dari tabel anggota, tabel pinjam, dan tabel buku. Tabel anggota ini dengan atributnya diantaranya ada ID anggota sebagai primary key, ada atribut nama, alamat, kota, nomor telepon, dan tanggal lahir. Lalu ada tabel pinjam dengan primary key, nomor pinjam, lalu ada atribut ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Lalu ada tabel buku dengan primary key-nya itu nomor buku, lalu ada judul, pengarang, tahun terbit, jenis buku, dan status. Di sini kita lihat relasi antar anggota dari tabel anggota ke tabel pinjam itu relasinya one to many. Dan dari tabel buku ke tabel pinjam itu one to many juga. Jadi kita bisa lihat di sini dari tabel pinjam seharusnya akan ada foreign key dari tabel anggota dan tabel buku, yaitu ada ID anggota dan nomor buku sebagai foreign key-nya. Lalu sini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, buat 3 buah SQL restricting and sorting data. Tapi yang pertama kita buatkan dulu tabel anggota pinjam dan tabel buku dengan script sebagai berikut. Di sini ada tabel, di sini ada script untuk membuat tabel anggota. Jadi kita create tabel anggota dulu, lalu ada create tabel pinjam dengan lalu kita setting primary key-nya dari nomor pinjam. Lalu ada create index untuk membuat foreign key dari tabel buku dan tabel anggota. Lalu di sini juga kita membuat tabel buku dengan primary key-nya yaitu nomor buku. Nah, di sini ada script untuk insert data ke tabel anggota. Di sini saya buat 5 data dengan data sebagai berikut. Lalu ada tabel pinjam dengan data sebagai berikut dan scriptnya ini. Insert into pinjam values, lalu masukkan datanya. Lalu masukkan data ke tabel buku dengan datanya sebagai berikut. Lalu kita masuk ke ketentuan yang pertama. Oh ya, sebelumnya kita bisa lihat dulu isi data dari tabel anggota seperti ini. Dari select bintang from anggota, lalu select bintang from pinjam, juga kita bisa melihat. Select bintang from buku juga. Nah, di sini kita masuk ke soal yang pertama, yaitu restricting and sorting data. Di sini yang pertama saya akan menampilkan nomor buku, judul, dan pengarang dari tabel buku yang mengandung huruf O. Lalu skripnya seperti ini. Jika dijalankan, maka dia akan muncul judul buku yang hanya mengandung huruf O saja, sedangkan yang tidak mengandung huruf O tidak ditampilkan. Lalu yang kedua, tampilkan nomor pinjam, ID anggota, nomor buku dari tabel pinjam di antara tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023. Maka yang muncul adalah tabel nomor pinjam, yang muncul adalah data dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 7 Januari, yaitu dengan nomor pinjam
4, 5, 1, dan 3. Di sini kita lihat, kita run. Nah, sudah sesuai. Lalu kita ingin melihat nomor pinjam, ID anggota, tanggal pinjam dari tabel pinjam, di mana ID anggota bukan 1002. Jadi kita tidak akan menampilkan ID anggota 1002. Kita hanya akan menampilkan ID anggota yang selain 1002 dengan script sebagai berikut. Nah, jadi yang tampil hanya yang selain 1002. Lalu untuk soal yang kedua, untuk ketentuan soal kedua, kita buat 3 buah SQL single row function. Yang pertama kita manipulasi data huruf kapital semuanya dengan script sebagai berikut. Kita run. Nah, lalu yang keluar, ini kan tadinya saya buat hurufnya sentence. Nah, ini. Nah, capital each word ya, seharusnya saya buat capital each word, tapi kita manipulasi datanya dengan membuat kata-katanya menjadi huruf-hurufnya menjadi kapital semua. Nah, di sini sudah terlihat. Lalu yang kedua, kita manipulasi data untuk bulan. Kita manipulasi tanggal untuk bulan. Maka kita run, lalu yang muncul akan seperti ini. Untuk soal ketiga, manipulasi converted date ke char. Nah, kita konversikan tanggal, tipe data tanggal, ke tipe data karakter. Nah, berarti dia skripnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang tadinya hanya 0108-2023 itu jadi setelah dimanipulasi menjadi 8 Januari 2023 dan seterusnya. Lalu lanjut ke soal yang berikutnya, ada grouping data. Kita akan tampilkan jumlah count berdasarkan ID anggota dan nomor buku. Nah, berikut untuk skripnya. Jadi, nomor buku 112 dengan ID anggota 1002 itu hanya ada satu. Nomor buku 115 dengan ID anggota 1001 itu juga hanya ada satu data. Begitupun seterusnya. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan nomor buku di mana tahun terbitnya lebih dari tahun 2016. Maka skripnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang keluar itu adalah nomor buku dengan tahun terbit yang di luar 2016. Maksud di atas 2016. Jadi akan muncul 2017, 2018, dan 2019. Lalu yang ketiga, tampilkan tahun terbit buku terbaru. Berarti kita gunakan script select max. Nah, maka akan muncul tahun terbit terbaru atau yang paling terbesar. Kalau dari angka 2019 itu kan yang terbesar. Nah, karena saya buat tahun terbit itu kan dari 2015, 2016, 2017, 2018, dan yang paling terbarunya itu 2019. Maka yang muncul tadi adalah 2019.
Nah, lalu kita masuk ke ketentuan ketiga, buat 3 buah SQL grouping data. Oh maaf, grouping data tadi udah. Kita buat SQL displaying data from multiple tables. Yang pertama, tampilkan nomor buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan status dari tabel pinjam dan tabel buku dengan script sebagai berikut. Ini saya menggunakan natural join. Pertama saya menggunakan natural join dulu. Kita lihat kalau kita menggabungkan dua tabel menggunakan aturan natural join. Nah, maka yang akan keluar seperti ini. Nah, karena kan kita ingin menampilkan nomor buku, ID anggota, tanggal pinjam, dan statusnya apa sih? Statusnya apakah dipinjam, apakah ada, apakah rusak. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini menggabungkan dua tabel menjadi satu tabel. Lalu yang kedua, tampilkan nomor pinjam, tanggal pinjam, judul, dan nomor buku dari tabel pinjam dan tabel buku menggunakan using clause. Jadi kita menggunakan script using, menggunakan klausa using. Nah, di sini saya menggunakan script seperti ini, lalu kita run. Nah, lalu keluarnya seperti ini. Lalu yang ketiga, tampilkan nomor pinjam, tanggal pinjam, judul, dan nomor buku dari tabel pinjam dan tabel buku menggunakan on clause. Nah, maka script yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat di sini kalau menggunakan on, itu dia nomor bukunya akan muncul 2 kali dalam satu tabel ini. Jadi ini digabung dari 2 tabel. Nah, karena tadi kan di tabel buku, di tabel pinjam itu kan dia dapat foreign key itu dari tabel buku. Nah, maka dia nomor bukunya pun akan muncul di sini di tabel pinjam, dari gabungan tabel pinjam ini dan tabel buku, maka nomor buku dulunya akan muncul. Lalu untuk ketentuan selanjutnya, using subqueries to solve queries. Yang pertama, tampilkan tanggal pinjam dan nomor pinjam, di mana tanggal pinjam yaitu 10 Januari 2023. Tadi kan kita buat untuk tabel pinjam, itu tidak ada tanggal 10 Januari ya. Jadi kita buat itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5, dan tanggal kembalinya pun dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Jadi tidak ada tanggal 10. Tapi saya coba untuk masukkan tanggal pinjamnya tanggal 10. Akankah pernyataan ini mengembalikan baris? Nah, ketika kita run, scriptnya, dia akan muncul no data found. Jadi tidak ada data yang ditemukan. Berarti artinya subquery ini tidak mengembalikan nilai. Lalu yang kedua, yang terakhir, tampilkan tanggal pinjam dan nomor pinjam, di mana tanggal pinjam 1 Januari 2023. Nah, ini menggunakan script ini, lalu akan muncul tabel ini. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.